Oke, jadi di video kali ini gue mau bahas mic wireless. Dan mic wireless yang ada di depan gue ini adalah dari Fine. Ini tipenya adalah M9. Nah, mic wireless yang satu ini tuh cocok banget buat kalian yang lagi mau memulai sebagai content creator, atau mungkin kalian yang udah jadi content creator dan kalian butuh upgrade mic kalian. Karena emang dari segi harga ini menurut gua menarik banget. Ya udah, gak usah lama lagi, yuk kita bahas. Oke, sebelum kita bahas ke produknya, ini gue mau kasih tau ke kalian dulu. Kalau misalkan buat kalian yang belum tahu nih brand Fine itu apa, sebenarnya brand yang satu ini tuh udah lama berkecimpung di dunia audio equipment. Dia tuh sebenarnya produknya juga udah cukup banyak ya, kayak misalkan dia punya gaming headset, microphone, ampli, dan sekarang yang gue bahas ini adalah mic wireless. Bahkan kalau misalkan kalian ngikutin Sumur Gadget dari dulu, ini gue bahkan selalu rekam suara pakai microphone dari Fine. Jadi menurut gue untuk kualitasnya ini udah oke banget, dan sampai sekarang itu mic-nya juga masih sering gue pakai dan nggak kenapa-napa gitu, masih berfungsi 100%. Oke, sekarang kita mulai dulu dari paket pembeliannya. Kita dapat apa aja nih di paket pembeliannya. Ini cukup lengkap ya. Pertama kita tuh dikasih pouch yang ini menurut gue untuk kualitasnya super solid, bagus banget kualitasnya. Lalu udah ada microphone dengan charging case-nya, dan kalau misalkan kita buka charging case-nya, kita tuh udah dapat 2 transmitter dan 1 receiver. Lalu di sini juga untuk kabel-kabelnya dapat lumayan lengkap juga. Yang pertama ada satu kabel USB-C to jack audio 3,5 mili. Ini bisa langsung kalian konekin ke smartphone kalian kalau misalkan smartphone kalian tuh punya koneksi USB Type-C. Jadi langsung dicolok aja ke receiver. Nah, lanjut ada 2 kabel audio juga ke laptop dan ke kamera. Di sini juga kita dapat kabel Type-C to Type-A untuk ngecas. Lalu di sini kita dikasih 2 pack WinMuff juga. Jadi udah aman nih kalau misalkan kalian mau pakai di outdoor. Jadi kalau misalkan ada suara angin-angin yang kencang, itu harusnya udah keredam dengan baik kalau misalkan kalian pakai WinMuff bawaan dari Fine. Oke, sekarang kita mau ke bagian mikrofonnya. Nah, ini gue suka nih karena dia tuh sistemnya kayak TWS gitu. Jadi di bagian case-nya ini tuh dia tuh udah punya baterai yang menurut gue ini cukup besar, yaitu di 1200 mAh. Jadi kalau misalkan kalian mau ngecas ya kalian tinggal masukin aja transmitternya dan receivernya ke dalam case-nya. Jadi ya ini tuh bener-bener simple banget. Nah, yang gue suka dengan mic yang satu ini adalah kalau misalnya kita ngeluarin transmitter ataupun receivernya, ini dia tuh akan otomatis on. Dan ini menurut gue hal yang simple tapi jarang ada di mic wireless model kayak gini. Ini tuh ngebikin kerjaan kita tuh makin gampang, dan kita tuh terhindar dari yang namanya kelupaan untuk nyalain mic pas kita lagi mau pakai. Jadi nggak ada acara lagi tuh mic-nya mati atau mic-nya belum dinyalain. Untuk spesifikasinya, Fine M9 ini udah pakai koneksi 2,4 GHz ya. Jadi untuk jaraknya ini tuh bisa sampai sejauh up to 50 meter dengan kondisi yang ideal ya. Jadi nggak kehalang oleh bangunan ataupun kehalang oleh sesuatu gitu yang ngalangin sinyalnya. Menurut gue jarak sampai 50 meter ini udah jauh banget sih. Dan ini dia untuk spesifikasi lengkapnya, kalian bisa baca aja di sini. Secara desain ini menurut gue udah bagus ya, ukurannya juga nggak terlalu besar, masih bisa gue bilang cukup kecil dan ringan. Jadi kalau misalnya kalian mau gantung di baju ataupun di jaket, ini udah gampang banget. Dan itu sistemnya jepit gini ya, ini tuh bisa dijepit dimanapun. Dan kalau misalnya kalian punya mirrorless, kalian bisa taruh receivernya ini tuh di bagian hot shoe-nya, di bagian atas kamera kalian, itu udah support. Nah, yang gue suka juga ini di bagian desainnya. Untuk bagian transmitternya ini berbeda ya dengan receivernya. Kalau transmitternya dia tuh ada kayak icon senyum gini. Jadi ini yang ngebedain antara transmitter dan juga receivernya. Tapi ya secara ukuran emang juga beda sih. Jadi kalian tuh nggak akan ketuker. Nah, sekarang kita move ke bagian receivernya. Ini dia di bagian receivernya udah ada LED indikatornya. Dan LED indikatornya itu terdiri dari ada volume, terus ada pairing juga. Lalu ada juga indikator untuk tahu nih kita tuh dalam mode mono ataupun stereo. Lalu untuk tombolnya di sini juga udah cukup lengkap. Di bagian receivernya kita bisa atur volume di kedua transmitternya nih. Jadi atur di bagian receivernya ya, bukan atur di bagian transmitternya untuk volumenya. Lalu juga untuk tombol-tombol di sini ada tombol power, lalu ada tombol pairing, ada tombol untuk ubah ke mode stereo ataupun mono. Lalu di bagian portnya, ini di bagian receivernya udah cukup lengkap juga. Dia ada jack audio 3,5 mili untuk outputnya, dan di bagian bawahnya ini dia udah pakai USB Type-C. Jadi ini sekalian bisa ngecas, kalian juga bisa langsung colok ke smartphone kalian yang udah pakai USB Type-C. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian pakai USB Type-C ke Type-C, ini kalian bisa langsung colok aja ke receivernya. Keuntungannya apa? Kalau misalnya kalian colok ke bagian USB Type-C-nya ini, dia tuh akan bisa langsung sambil ngecas dan bisa sambil kalian pakai juga. Jadi dia tuh nggak akan kehabisan baterai.
Untuk dayanya sendiri dia tuh ngambil dari smartphone kalian. Move ke bagian transmitternya, ini tombol-tombolnya lebih simpel ya. Di bagian kiri ada tombol untuk power, lalu di bagian kanan ada tombol untuk pairing, dan ada satu tombol untuk noise cancelling. Kalau di FineFine itu nyebutnya adalah Intelligent Denoise Button. Nah, ini bakal pakai banget nih kalau misalkan kalian tuh lagi ada di luar ruangan dengan kondisi yang ramai banget. Kayak misalkan kalian lagi ada di pasar atau mungkin kalian lagi ada di pinggir jalan. Harusnya suaranya tuh jadi lebih terisolasi lagi dan ini akan lebih fokus ke suara vokal kalian. Tapi yang dikorbanin kalau misalkan kalian pakai fitur noise cancelling ini paling di kualitas suaranya aja sih. Jadi agak sedikit artificial aja, nggak terlalu bagus seperti kalau misalkan kalian tanpa pakai noise cancelling gitu. Oh ya, untuk pasang Winwave-nya ini juga gampang banget ya, karena di bagian atasnya ini tuh ada semacam mountingnya gitu. Jadi kalian tinggal masukin aja, lalu kalian tinggal puter, dan abis itu udah deh kenceng, itu nggak akan lepas untuk Winwave-nya. Jadi kalau misalkan ada angin badai gitu, ini Winwave-nya tuh nggak akan terbang gitu. Oke, jadi buat kalian yang mau pasang mic wireless ini dan disambungin ke smartphone kalian, di sini gue akan kasih tahu ke kalian caranya. Mungkin kalian ada yang masih belum tahu dan belum paham coloknya kemana aja. Nah, jadi buat kalian yang pakai smartphone dengan koneksi USB Type-C, kalian bisa pakai kabel yang Type-C ke jack audio 3,5 mili yang ini. Lalu untuk port Type-C-nya kalian bisa langsung aja colok ke smartphone kalian, dan jack 3,5 milinya kalian bisa langsung colok ke bagian receiver-nya, dan udah selesai, sesimpel itu. Nah, tapi buat kalian yang pakai iPhone, kayak misalkan iPhone yang generasi lama nih, kayak gue nih iPhone 13 yang portnya itu Lightning, ini sebenarnya kalian tuh butuh yang namanya converter tambahan lagi. Di sini sih biasanya gue pakai converter Lightning to jack audio 3,5 mili, modelnya tuh kayak gini. Ini kalian bisa cari di e-commerce dan ini udah banyak banget yang jual dengan berbagai macam merek. Kalian bisa cari aja yang sesuai dengan budget kalian. Untuk cara sambunginnya ke iPhone juga gampang ya. Ini kalian pakai kabel yang garis 3 ini aja. Dan untuk kabel ini kalian bisa colok aja ke bagian komputernya. Lalu yang satu ini kalian bisa colok ke receivernya. Dan udah deh, terakhir kalian tinggal colok ke smartphone kalian atau ke iPhone kalian. Dan untuk kualitas suaranya kalian bisa lihat ya, dari tadi gue pakai mic yang satu ini, gue udah konekin ke kamera gue. Dan sekarang kita move ke bagian smartphone kayak gimana untuk kualitas suaranya. Let's go. Oke, jadi ini adalah untuk sampel perekaman video yang ini gue pakai mic wireless dari FineFine M9 dan ini dikoneksiin ke iPhone 13 gue pakai port Lightning. Nah, yang perlu kalian ingat adalah kalau misalnya kalian pakai iPhone yang masih pakai port Lightning, untuk bisa pakai mic wireless yang satu ini kalian tuh butuh yang namanya converter tambahan. Jadi jangan sampai kalian nggak beli untuk converter tambahannya lagi, karena emang ini tuh nggak include di paket pembeliannya. Untuk video yang ini, noise cancellingnya ini nggak aktif ya, indikatornya mati. Dan untuk nextnya akan gua kasih perbandingan kalau misalkan fitur yang satu ini tuh nyala. Oke, ini adalah footage perekaman yang udah gua aktifin fitur noise cancelling. Udah nyala indikatornya. Dan sebenarnya di ruangan ini gue tuh lagi nyalain ambient sound, petir dan juga hujan. Harusnya kalau misalkan fitur yang satu ini aktif, itu untuk suaranya tuh nggak terlalu kedengeran dan lebih fokus ke suara gua. Gimana menurut kalian, untuk suaranya bagus atau enggak kualitasnya? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Di harganya, kalau misalkan gue cek di marketplace, di official store-nya, ini tuh harganya tuh gue bisa dapat di 1,2 jutaan pas gue check out kemarin. Itu udah dipotong diskon, tapi kalau misalkan harga normalnya sekitar segituan lah, 1,3 ataupun 1,2. Menurut gue dengan harga segini, kalian udah bisa dapat mic wireless yang menurut gue punya kualitas yang bagus banget dari segi build quality. Lalu ada fiturnya juga, ini menurut gue udah oke banget. Dari segi suara bisa gue bilang ini masih cukup bersaing kalau misalkan kalian bandingin dengan mic-mic yang harganya malah lebih mahal. Jadi ini udah oke banget. Lalu kalau misalnya kita ngomongin soal kekurangannya, paling menurut gue kekurangannya adalah di bagian transmitternya ini, dia tuh nggak punya yang namanya colokan untuk kita pasang clip on. Jadi nggak ada jack audio 3,5 milinya. Ini sayang banget sih menurut gue, karena emang mungkin di beberapa skenario atau di beberapa kondisi kita tuh butuh yang namanya clip on biar kita lebih gampang untuk sempilin di dalam baju kita gitu. Jadi nggak kita tempel kayak gini aja, karena emang kan untuk dari segi dimensinya sendiri, kalau misalkan kita sangkutin ke baju, kalau misalkan baju kita agak sedikit lemes, ini tuh suka suka kendor gitu. Ini menurut gua rada kurang enak di mata. Jadi ya kalau misalkan kayak gitu, opsinya menurut gua ya pakai clip on sih satu-satunya. Itu malah ngebantu banget. Cuman sayangnya aja di bagian transmitternya ini tuh kita nggak dikasih untuk port tersebut. Ya palingan itu aja sih menurut gua kekurangan di bagian mic wireless ini. Sisanya menurut gua ini udah oke banget. Oke, paling segitu aja untuk review dari mic wireless FineFine M9. Jadi semoga buat kalian yang baru mau mulai sebagai content creator, kalian bisa
beli mic yang satu ini karena emang ini ngebantu banget. Suara menurut gue ini penting banget kalau misalnya kalian lagi mau mulai sebagai content creator. Gue Tenderi Sumber Gadget, pamit.